Ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah, mohon doanya yang terbaik ya. Dugaan pasal 284 ya, perzinahan ya. Nah, pasti melakukan BAI ya, berita acara interview ya. Jadi nikah siri itu sama aja tidak menikah sebenarnya. Gitu. Nah, karena dianggap tidak menikah secara undang-undang, akhirnya ketika dilaporkan perzinahan, kita penuhi unsurnya. Prahara keretakan rumah tangga, pasangan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa yang menyeret nama selebritis Inara Rusli masih bergulir panas bak sebuah kisah drama panjang tak bertepi. Dan untuk kali pertama, Insanul Fahmi akhirnya hadir menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilayangkan sang istri. Ya, sang pengusaha muda asal Sumatera Utara terlihat menyambangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Desember 2025 kemarin. Di mana ia berondong puluhan pertanyaan dari pihak berwajib. Lantas, seperti apa jalannya pemeriksaan kemarin? Serta bagaimanakah pula pengakuan Insan usai memenuhi undangan klarifikasi? Ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah, mohon doanya yang terbaik ya. Ya, terkait pasal 284, alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Kalau pemeriksaan di Polda jelas itu masalah dugaan pasal 284 ya, perzinahan ya. Nah, pasti melakukan BAI ya, berita acara interview ya, interview atau klarifikasi namanya. Yang itu dikembangkan dari adanya saksi-saksi dan bukti-bukti yang disangkakan. Terus tentunya Insanul juga datang dan memenuhi panggilan kan. Saya rasa gitu, karena kemarin juga Insanul sempat telepon. Saya pikir lebih cepat lebih bagus, karena semakin bisa membuat peristiwa yang dihadapin itu cepat selesai kan gitu, nggak berlarut-larut. Kehadiran Insanul Fahmi untuk menjalani pemeriksaan dari laporan Mawa sejatinya sempat menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, pria berusia 26 tahun itu sempat dikabarkan meminta penundaan dan penetapan ulang jadwal pemeriksaan. Sebuah aksi yang lantas memancing reaksi menohok dari pihak kuasa hukum sang istri. Apalagi, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, Insanul Fahmi justru telah muncul ke hadapan publik dan menguak habis sederet cerita tentang rumah tangganya dengan Mawa. Namun ketika dimintai jawaban, Insanul justru mengaku kalau dirinya belum mendapatkan surat undangan. Sehingga dengan tegas, Insan membantah semua spekulasi miring di luar sana yang menduga dirinya mangkir panggilan polisi. Kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RM itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta schedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk sampai sekarang memang pihak dari Insan dan pihak dari Inara, sepengetahuan saya kemarin saya cek belum ada yang datang. Satu pun belum ada yang datang karena meminta diundur jadwalnya. Harusnya minggu ini ya, Tapi saya nggak tahu dia datang apa enggak. Jadi kami juga ya meminta kepada saudara Insan
datanglah gitu. Klarifikasi aja di penyidik gitu, daripada harus ya keluar ngomong-ngomong sana sini gitu kan. Mungkin lebih baik datang aja gitu, biar ini cepat berjalan juga prosesnya. Sebenarnya kemarin itu nggak tahu ya, aku nggak nerima surat. Kayaknya kemarin itu suratnya telat atau mungkin nyampenya ke orang lain dulu baru nyampe ke akunya telat. Jadi ya insya Allah kalau udah dapet ya kemarin kita bakal hadir sih. Tapi belum tahu sih, kayaknya ini sekitar awal tahun mungkin atau gimana nanti. Enggak, insya Allah kita tetap ikutin prosedur hukum yang berlaku dan berharap memang nanti yang Bareskrim ini juga orang-orang semuanya yang jadi saksi dan yang diduga, berharap juga bisa hadir juga ya, karena aku juga udah berusaha buat datang ngikutin semua proses hukum dan nanti orang-orang yang di Bareskrim juga aku berharap bisa ngikutin proses hukum. Terlepas dari Insanul Fahmi yang akhirnya menjalani pemeriksaan, laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilayangkan oleh Mawa juga tidak kalah menuai sorotan. Bagaimana tidak, usai Mawa muncul dan melaporkan hubungan ini ke pihak kepolisian, Inara Rusli dan Insanul Fahmi lantas membuka fakta bahwa sejatinya mereka sudah menjalin pernikahan siri sejak tanggal 7 Agustus silam. Sontak saja, publik pun ikut mempertanyakan nasib laporan ini. Khususnya, tentang apakah fakta pernikahan siri Insan dan Inara dapat menggugurkan laporan pidana yang dilayangkan Mawa. Terkait pertanyaan itu, praktisi hukum Deolipa Yumara lantas berbagi pandangan tentang korelasi pernikahan siri Inara dan Insan terhadap laporan Mawa. Lantas, seperti apa penjelasan Deolipa Yumara dari kacamata praktisi hukum? Tetap jalan dong. Nggak gugur. Iya, jadi Inara ketika dipanggil diperiksa atas dasar adanya petunjuk video, walaupun video ini diambilnya mungkin tidak secara resmi, jadi ketika Inara mengakui dan ketika Insan mengakui perbuatan yang terjadi dalam video tersebut, berarti sudah terjadi suatu kejadian, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum apa? Peristiwa hukum perzinahan. Kenapa? Karena tidak ada izin dari si Mawa terjadinya apapun juga, baik yang disebut hubungan di luar nikah maupun hubungan dalam nikah siri, begitu. Kecuali ada izin dari si Mawa sebagai istri yang sah. Karena Mawa melaporkan ke polisi, berarti Mawa nggak pernah memberikan izin. Kita jalanin aja proses hukumnya seperti apa, tapi ya aku ridho aja sih. Mau gimana pun pressure yang aku rasain dari dulu memang seperti itu, memang selalu mendominasi. Tapi bagaimanapun Mawa tetap punya kelebihan ya, bukan kekurangan aja yang dilihat. Mawa juga punya kelebihan seperti parenting dan dia jago konten dan lain-lainnya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin orang-orang lain nggak tahu. Ya, kalau sepanjang mereka nikah siri dan kemudian belum ada persetujuan dari istri sah, belum tercatat dalam undang-undang. Yang paling penting sih belum ada persetujuan dari istri pertama yang sah. Jadi dianggap mereka tetap berzina karena pernikahan mereka belum pernah tercatat secara undang-undang. Ada nikah siri. Nikah siri itu nikah berdasarkan agama dan tidak dicatatkan dalam catatan sipil ya, dalam KUA. Jadi semua nikah berdasarkan agama, pola nikahnya sama dengan nikah biasa. Ada saksi-saksi, ada wali dari salah satu pihak, kemudian ada yang hadir, enggak 30-40 yang hadir juga, dinikahkan oleh penghulu juga, yang kemudian bukanlah penghulu KUA, gitu, dan tidak tercatat dalam KUA. Itu nikah siri. Tapi nikah siri ini kemudian tidak punya nilai, karena ketika digugat cerai atau segala macam yang terkait dengan pengadilan agama menolak karena tidak tercatat dalam pernikahan yang resmi. Jadi nikah siri itu sama aja tidak menikah sebenarnya, gitu. Nah, karena dianggap tidak menikah secara undang-undang, akhirnya ketika dilaporkan perzinahan ya terpenuhi unsurnya. Terkait izin dari istri sah yang diutarakan oleh Deolipa Yumara, Insanul Fahmi sebenarnya telah berulang kali memberikan pembelaan. Yang mana, Insanul mengaku sempat meminta izin kepada Mawa untuk berpoligami pada 2023 lalu. Dan kala itu, Insan pun menjelaskan kalau sinyal memperbolehkan telah ditampilkan oleh sang istri. Sehingga atas dasar itulah, bapak satu anak itu memetik persepsi bahwa sang istri memang telah sudi untuk dipoligami.
Lantas, apakah pengakuan itu menguatkan posisi Insanul Fahmi yang kini terbelenggu sengkarut konflik hukum? Serta bagaimanakah pula tanggapan praktisi hukum terkait hal tersebut? Ya kita nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas kan pernikahan siri ini tidak tercatat dalam undang-undang. Jadi bisa dianggap tidak ada pernikahan. Dari 2023 waktu itu sempat aku bilang aku sudah nikah lagi, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk nikah lagi, tapi berharap dia berubah jadi lebih lembut, lebih baik gitu. Aku juga introspeksi diri, aku juga punya kekurangan, aku juga manusia biasa. Tapi pada saat itu dia sempat mengiyakan boleh, ya udah dilanjutkan pernikahannya. Tapi pada saat itu aku bilang sebenarnya aku belum nikah dan berharap dia jadi lebih lembut. Karena dia mengeluarkan statement boleh, jadi aku punya persepsi bahwasanya dia membolehkan. Biasanya tertulis itu, izin tertulis dari istri yang sah kan. Nah, kalau nggak ada itu ya cuma omong-omong doang ya nggak bisa dibuktikan. Makanya izin istri saya itu harus tertulis. Saya menyatakan mengizinkan suami saya menikah lagi dengan wanita lain, mengangkat wanita lain tersebut menjadi istrinya. Yang berikutnya, saya ridho dan ikhlas, tanda tangan tuh. Tertulis kan, jadi bukti. Oh enggak, karena memang dari awal juga memang sebenarnya sebelum ini meledak, aku memang udah proses untuk memberitahu Mawar. Ya cuman memang karena ada pihak-pihak yang menunggangi ini, menurut aku yang punya kepentingan lain di luar dari urusan rumah tangga aku, itu yang buat jadi kacau. Karena memang mayoritas dari berita yang aku lihat sebenarnya udah banyak banget hal-hal yang di luar inilah ya, di luar dari cerita yang sebenarnya. Gimana ya, saya melihat sih banyak yang nggak nyambung ya kayaknya ya. Dengan sebelumnya kan antara Inara juga pernah cecetan dengan Mawar ya, gitu, dan menanyakan juga terkait hubungannya gitu. Jadi ya bebas aja sih untuk saudara Insan untuk mau bicara apa ya gitu kan. Tapi balik lagi ya kalau bisa bicara dengan bukti lah gitu. Itu sih paling yang saya tahu ya, semua sih baik-baik aja semuanya. Sebelumnya baik-baik aja. Nah, sebelum pihak Insan mungkin mulai mengenal IR mungkin ya gitu. Tapi lebih jelasnya pasti nanti ditanya aja langsung ke Bu Mawar lah. Entah seperti apa nasib Insan di penghujung prahara itu. Namun yang pasti, hingga detik ini Insanul Fahmi masih terus bersikeras mempertahankan keyakinan untuk melanjutkan rumah tangga, baik dengan Mawar maupun dengan Inara Rusli dan istri Siri. Akan tetapi, sikap yang berbanding terbalik justru ditampilkan oleh Mawar. Buktinya, dalam berbagai kali kesempatan, Mawar terus menegaskan bahwa dirinya telah menutup buku kisah cinta dan sudah buat tekadnya untuk menyudahi pernikahan dengan Insan. Lantas, bagaimana Insanul Fahmi menanggapi kerasnya tekad Mawar untuk menyudahi rumah tangga yang telah mereka jalin hampir selama 7 tahun? Serta bagaimanakah pula pandangan hukum seorang advokat tentang jalan keluar terbaik dari kasus ini? Pada umumnya perkara seperti ini biasanya diselesaikan dengan cara berdamai. Salah satu minta maaf ke yang lain. Inara minta maaf kepada si Mawar. Mawar mungkin juga memaafkan, mungkin juga enggak gitu. Kalau dia memaafkan, perkara diselesaikan secara baik-baik pada umumnya ya. Kalau enggak, ya jalur hukum jalan terus gitu. Nah kan Mawar udah bilang saya tetap menempuh jalur hukum. Berarti jalan terus tuh perkara tuh berjinahannya. Mawar udah tegas bahwa dia akan akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Sudah, apalagi untuk di poligami. Namanya adalah ya perkara seperti ini kan. Udahlah, anggap aja ini suatu kekilafan atau suatu kelakuan laki-laki itu kan, yang memang kurang ajar, gitu kan. Yang memang laki-laki ini adalah suaminya sendiri begitu, gitu. Jadi istri kemudian bisa memaafkan, bisa juga tidak. Kalau tidak memaafkan kan jadi tidak. Nah, apalagi itu si Insan itu bapaknya anak-anak itu. Gitu. Insannya juga si bandel. Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan
ya, saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga diinjak-injak ya. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Ya, menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Ya, satu sisi juga saya tidak bisa membenarkan ya, yang saya lakukan juga mungkin ada kesalahannya, mau bagaimanapun saya juga manusia biasa. Saya pasti minta maaf dan mengakui bahwasanya memang saya orang manusia biasa ya, punya kesalahan juga gitu ya. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.